Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi, pasukan Panji Hitam, dan pemuda Bani Tamim. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina. Mata beliau buta disebabkan penyiksaan yang dialaminya ketika di penjara Israel. Beliau mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi awal kebangkitan Islam saat beliau berkunjung dan berceramah di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Memang tercatat dalam sejarah umat Islam bahwa negeri-negeri kaum muslimin pernah memimpin dunia. Bangsa Arab pernah memimpin dunia pada masa Khulafaur Rasyidin dan Daulah Umayyah. Persia pernah berjaya memimpin dunia pada zaman Daulah Abbasiyah. Bangsa Kurdi juga pernah Allah beri amanah memimpin dunia. Kemudian Mesir hingga terakhir dipegang oleh Turki pada masa Khilafah Turki Utsmani. Pada tanggal 3 Maret 1924, Khilafah Utsmaniyah Turki runtuh. Khilafah Turki Utsmani merupakan khilafah terakhir, dan hingga saat ini belum ada lagi negeri kaum muslimin yang memimpin dunia. Namun mari kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 140. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Allah menegaskan bahwa masa kepemimpinan di dunia ini akan dipergilirkan. Saat ini kepemimpinan dunia dipegang oleh orang kafir. 3 kekuatan besar sedang berlomba memimpin dunia: Amerika, Rusia, dan Cina. Disusul oleh Israel dengan misi mereka membangun tatanan dunia baru atau yang disebut dengan New World Order. Dan umat Islam saat ini berada pada titik terendah sepanjang masa setelah runtuhnya khilafah terakhir, yaitu Turki Utsmani. Dan masih menurut Syekh Abu Bakar Al-Awawidah bahwa bangsa yang tersisa dan belum pernah memimpin dunia adalah bangsa Melayu. Pendapat Syekh Abu Bakar Al-Awawidah bukan tanpa alasan. Mari kita cermati hadis Nabi SAW. Akan keluar sebuah kaum dari arah timur, mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Sebelum kemunculan Al-Mahdi, akan terlebih dulu diawali kemunculan pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim adalah sekelompok kecil orang, merupakan anak keturunan dari suku At-Tamimi. Muncul di wilayah timur sebelum kemunculan Al-Mahdi. Pemuda Bani Tamim ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Syuaib bin Soleh. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud Syuaib bin Soleh adalah secara makna, yaitu sekelompok kecil dari orang-orang soleh. Artinya sekelompok kecil orang yang mempunyai jiwa pemimpin dari keturunan suku At-Tamimi. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Syuaib bin Soleh merupakan nama seseorang, nama seorang pemimpin yang menjadi pemimpin sekelompok orang dari suku At-Tamimi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pembawa bendera Al-Mahdi adalah seorang laki-laki daripada suku Tamim yang datang dari timur. Perlu kita ketahui bahwa masa kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mahdi sangat pendek, antara 7, 8, atau 9 tahun. Namun Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika masa kekhalifahan ini, umat Islam akan diberi nikmat dan harta yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Ini bermakna bahwa di masa kekhalifahan Al-Mahdi, umat Islam akan berjaya dari ujung timur hingga ujung barat. Dunia akan dipenuhi kedamaian dan keadilan, harta dan perniagaan akan berlimpah. Hingga diceritakan dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang yang meminta harta kepada Al-Mahdi, kemudian Al-Mahdi memberinya harta hingga dia tak mampu membawanya. Mungkin akan terlintas di pikiran kita, bagaimana mungkin Al-Mahdi mampu membuat umat Islam jaya dalam waktu singkat? Kedamaian dan keadilan akan memenuhi bumi dan harta melimpah dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam waktu 7, 8, atau paling lama 9 tahun. Disinilah peran pemuda Bani Tamim. Sebelum kemunculan Al-Mahdi, sekelompok orang dari keturunan At-Tamimi akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Al-Mahdi. Pemuda Bani Tamim akan menyiapkan sistem pemerintahan dan sumber kekuatan bagi Al-Mahdi, sehingga ketika Al-Mahdi muncul, sumber kekuatan dan pemerintahan sudah tersiapkan jauh-jauh hari sebelum kemunculan Al-Mahdi. Artinya, pemuda Bani Tamim dan sekelompok orang dari suku At-Tamimi ini akan menyiapkan sistem pemerintahan bagi Al-Mahdi, sekaligus sebagai tangan kanan Al-Mahdi selama beliau menjadi khalifah. Kemunculan pemuda Bani Tamim ini tidak lepas dari munculnya pasukan Panji Hitam dari timur. Pemuda Bani Tamim inilah yang mempersiapkan kekuatan di wilayah timur dan menjadi penyokong utama kemenangan Al-Mahdi, melatih embrio-embrio pasukan Panji Hitam untuk kelak menjadi pasukan terbaik Al-Mahdi. Sebagian ulama berpendapat bahwa pasukan Panji Hitam ini berasal dari Khurasan. Namun sebenarnya lingkup wilayah asal Panji Hitam ini sangat luas, sebab Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam hanya berasal dari Khurasan. Memang ada hadis tentang Panji Hitam dari wilayah Khurasan. Khurasan meliputi beberapa wilayah, yaitu Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Namun perlu diingat bahwa ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Panji Hitam akan muncul dari wilayah timur tanpa menyebutkan wilayah tertentu.
Artinya, ada hadis yang menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam berasal dari Khorasan, dan ada pula hadis yang menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam berasal dari wilayah timur secara umum. Bangsa Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam adalah wilayah paling timur. Bangsa Melayu merupakan negeri paling timur yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dan hanya bangsa Melayu satu-satunya bangsa yang belum pernah memimpin dunia. Apakah ini berarti kelak Indonesia pada khususnya dan bangsa Melayu pada umumnya akan menjadi pasukan Panji Hitam pendukung Al-Mahdi? Bagaimana pendapat sahabat semua? Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.